nganter sampai ke ini Pak, ke Serang sama Pak. PP itu ke sono cuman moto ini aja, moto kuburan aja Pak. Nah, dia bilang Pak, saya tiap hari ya, ini katanya Pak, tiap hari sama Bapak boleh kan? Sehari saya bayar 300, dia cerita. Pak masuk ke arah Cilandak ke tengah. Nah itu terakhir itu Pak rumah saya tingkat, dia bilang gitu. Ntar saya ke gudangnya katanya, bilang gitu. Katanya tolong di WA-in istri saya dulu deh, ini tipe ini katanya CCTV-nya. Wah saya mana bisa, saya bilang lagi dia dari depan motor, belakang motor, nantin. Aduh, ya udah Bapak aja dah yang WA katanya. Nah, ditungguin setengah jam, nggak balik-balik kan Pak. Datanglah ya orang rumah itu keluar. Ada apa Pak, ribut-ribut? Waduh, Bapak HP-nya ada yang pinjem nggak? Ada Pak HP saya. Waduh Pak, itu orang penipu Pak. HP baru belum setahun Pak, beli 2 juta. Oh, ke 10 nih Pak. 2013 akhir, betul. Sebelumnya apa Pak? Dulu saya sales Pak, sales di farmasi, di grup Tempo, jualan obat. Muter-muter juga ya? Muter-muter juga sama, jadi pas masuk taksi juga nggak jauh beda ya Pak. Ketemu sama berbagai karakter orang. Karakter. Betul. Paling unik apa Pak? Paling unik? Unik 10 tahun. tahun apa ya? Tereman. Pernah saya nganter sampai ke ini Pak, ke Serang sama Pak. PP itu ke sono cuman moto ini aja, moto kuburan aja Pak. Itu argo bisa sampai 1,4 ya PP itu. Dari sini Harapan Mulia. Harapan Mulia ke Serang, balik lagi ke Harapan Mulia. Beliau kerja di Commonwealth ya, di asuransi. Cuma dia buat ini kayak ngebuktiin katanya meninggalnya, ya historical meninggalnya gimana, dia mesti ke sono. Cuma moto kuburan aja pulang lagi. Itu aja lumayan. Pagi tuh Pak? Pagi Pak, pagi siang udah pulang lagi Pak. Argo nggak mati tuh? Argo nggak mati, hidup Pak. Cerita serem banget, Cerita serem apa ya? Ngalong. Saya pernah ini Pak, ketipu HP ini Pak. Jadi si orang itu dia bilang Pak kosong bisa nganter saya ke Cilandak katanya, bawa barang, cuma CCTV itu Pak, 10 lah cukup. Nah, dia bilang Pak, saya tiap hari ya, ini katanya Pak, tiap hari sama Bapak boleh kan? Sehari saya bayar 300, dia bilang. Wah kita tertarik Pak. Jadi langganan. Jadi langganan. Sehari 300 katanya, sebulan bisa 7 juta gitu. Wah kita mau aja Pak. Mau. Cuman dia untuk meyakinkan bahwa dia mau modus gitu, di jalanan itu dia, Pak sebentar kita cari mobil pick up, kata dia bilang. Iya betul, dapat Pak mobil pick up itu. Saya bilang entah dia temennya, entah ini, tapi terakhir dia waktu ada kejadian itu dia nggak tahu, nggak kenal katanya gitu. Jadi setelahnya di Cilandak, singkat cerita, Pak masuk ke arah Cilandak ke tengah. Nah itu terakhir itu Pak rumah saya tingkat, dia bilang gitu. Ntar saya ke gudangnya katanya, bilang gitu. Bapak nanti di depan parkir di garasi saya, dia bilang gitu kan. Wah saya maju aja gitu. Nah sebelum ke garasi maju kan jalan sempit Pak, buat satu mobil aja. Dia ngejar saya, Pak katanya tolong di WA-in istri saya dulu deh, ini tipe ini katanya CCTV-nya. Wah saya mana bisa, saya bilang lagi dia dari depan motor, belakang motor, nantin. Aduh, ya udah Bapak aja dah yang WA katanya. Dia ambil HP saya turun kan,
Saya ke depan cari parkir jauh banget. Wah, ini balik lagi ke situ. Pas di rumah yang dia tunjukin, ada sih mobil yang pickup itu. Dia kok nggak ada, katanya tuh ngambil kunci dulu ke bawah, katanya bilang gitu. Ngambil kunci ke bawah. Nah, ditungguin setengah jam. Nggak balik-balik kan, Pak. Datanglah ya orang rumah itu keluar. Ada apa, Pak, ribut-ribut? Ini, Pak, Bapak tadi mau ngambil CCTV ke rumah ini. Waduh, Bapak HP-nya ada yang pinjem nggak? Ada, Pak, HP saya. Waduh, Pak, itu orang penipu. Bapak yang ke-6, Bapak yang ke-7, katanya bilang gitu. Aduh, saya udah panik di situ. Udah, saya diem aja, udah nggak bisa ngapa-ngapain kan. Si supir itu juga, wah, tadi katanya ngomongnya meyakinkan, bilangnya katanya ntar dikasih 500 apa-apa dia. Ya sudah selesai, Pak. Habis itu kan saya mau nelpon siapa nggak bisa, HP nggak ada kan, Pak. Ya sudah, akhir cerita pulang. Akhirnya kan saya besoknya ke Grapari, takut nomor saya dianya pakai disalahgunakan gitu, Pak. Ya akhirnya kayak gitu. Wah, HP baru belum setahun, Pak, beli 2 juta. Jago dia, Pak. Masuk gang kecil, suruh parkir, dia pura-pura pinjem. Udah. Sudah tahu lagi parkirnya susah ya. Iya. Dan si yang punya rumah bilang, Bapak yang mungkin yang ke-6, Bapak yang ke-7, dia bilang. Wah, modus juga gitu. Ya sudahlah, itu pengalaman pahit lah. Iya, nggak apa. Buat pelajaran. Berapa Argo, Pak? Argo sih baru 160 apa ya? 160 juga kan dia nggak bayar Argo, HP kita hilang juga. Cuman kemarin juga tuh malam apa tuh di depan Tower Bakri Kuningan tuh, Pak. Ada yang naik biasalah, seperti biasa ngelambai. Nah, habis gitu udah naik, Pak, pinjam HP-nya, Pak. Buat apa, Pak? Buat telepon pacar saya, kata. Loh, Bapak emang nggak punya HP? Dan saya lobet, ini ada casan, Pak, kata. Saya tuh feeling inget kejadian yang dulu, Pak. Iya. Wah, akhirnya gini, Pak, kebetulan hari ini kuota saya habis, pulsa habis, nggak bisa digunakan, dah, Bapak gimana? Akhirnya ya udah, Pak, turun sini aja. Berarti kan emang udah modus, Pak. Betul. Kenapa dia ngelambai taksi, giliran nggak dikasih pinjam HP dia turun gitu. Dan saya tanya sih, Bapak tujuannya kemana? Puter-puter aja dulu, katanya gitu. Nah, udah modus ya. Saya inget kejadian yang lalu, waduh, kacau nih, saya bilang gitu. Udah di situ. Pokoknya sekarang kalau yang nggak kenal, udah pinjam HP, pinjam uang, udah dah, jangan hindarin gitu aja. Udah kejadian itu, Pak. Resiko ya, Pak ya. Iya, Pak. Pengalaman, Pak, di jalanan ada aja, Pak.